Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat teman-teman angkatan 2020. Selamat datang di Departemen Teknik Kimia FTUGM, tempat di mana teman-teman akan dididik dan ditempa menjadi insinyur kimia yang kompeten dan profesional melalui proses belajar dan berdinamika. Dalam proses berdinamika tersebut, KMTK hadir untuk mewadahi teman-teman semua. Di sini adalah tempat di mana teman-teman bisa berkembang dan mengaktualisasikan kemampuan yang udah teman-teman semua miliki. KMTK itu sendiri sebenarnya apa sih? Keluarga Mahasiswa Teknik Kimia FTUGM merupakan satu kesatuan wadah yang mengikat seluruh mahasiswa satu Teknik Kimia FTUGM. Pada periode kali ini, KMTK memiliki visi yang difokuskan pada 3 poin utama, yaitu wadah pengembangan diri, rumah yang nyaman, dan menjaga citra yang baik untuk KMTK. Untuk mencapai visi tersebut, KMTK memiliki 5 poin misi yang bisa langsung teman-teman lihat di layar teman-teman semua. Keren banget kan? Jadi intinya di sini adalah tempat untuk teman-teman dan kita semua berkembang bersama sebagai keluarga. Selain berpaku pada visi misi yang ada, di KMTK juga ada 8 nilai yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan KMTK. 8 nilai tersebut adalah 8 nilai Astra Dharma yang berisi 1 nilai kerohanian, 2 nasionalisme, 3 kekeluargaan, 4 empati, 5 kesopanan, 6 kompetitif, 7 leadership, dan 8 personal branding. Nilai-nilai ini diharapkan menjadi identitas dan ciri khas dari mahasiswa Teknik Kimia UGM. Dan 8 nilai ini juga diharapkan selalu diterapkan dalam segala kegiatan yang ada di bawah KMTK. Bener banget tuh, ada banyak banget kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh KMTK, mulai dari kegiatan berskala besar seperti POIS, yang merupakan salah satu event besar di Teknik Kimia Indonesia, meliputi berbagai macam perlombaan di bidang teknik kimia, hingga serangkaian acara lainnya. Kemudian ada juga program-program kerja dari 5 bidang dan 2 departemen yang dijalankan oleh KMTK. Kepo kan apa aja bidang dan departemen di dalamnya? Terus apa aja ya kegiatan di dalamnya? Yuk simak video ini. Bidang pertama yaitu bidang pendidikan dan pengembangan wawasan. Bidang Pendik Menwas merupakan bidang yang memfasilitasi kebutuhan mahasiswa dalam hal akademik dan pengembangan wawasan yang berhubungan dengan keilmuan teknik kimia. Bidang ini memiliki 2 departemen, yaitu Departemen Pendidikan dan Departemen Pengembangan Wawasan. Departemen Pendidikan berperan untuk meningkatkan prestasi akademik mahasiswa melalui program kerja unggulan seperti tutorial dan e-book corner. Selanjutnya, Departemen Pengembangan Wawasan berperan dalam pengembangan wawasan mahasiswa dengan pelatihan, seminar, dan publikasi melalui program kerja seperti platform, TOPS, kajian isu, dan KMTK sharing session. Departemen ini juga berusaha untuk meningkatkan jiwa kompetitif mahasiswa melalui program kerja Omega dan pendampingan kontingen lomba, sehingga diharapkan mahasiswa terdorong untuk mengikuti lomba dan dapat mengharumkan nama KMTK serta Teknik Kimia UGM. Olahraga dan seni, atau sering disebut Olsen, merupakan bidang yang mewadahi minat dan bakat mahasiswa di bidang olahraga dan seni. Untuk mewadahi minat dan bakat ini, Olsen memiliki program kerja yang super seru. Program kerja dari Departemen Olahraga, yaitu Fun Games, klub, latihan rutin, info olahraga, manajemen alat olahraga, delegasi atlet, dan yang paling seru adalah PORPTK, Pekan Olahraga dan Permainan Teknik Kimia, sebuah event olahraga dan permainan antar angkatan di Teknik Kimia. Program kerja dari Departemen Seni, yaitu latihan seni, pojok seni, delegasi seniman, perayaan hari raya, dan pentas seni sebagai acara puncak dari seluruh rangkaian program kerja Olsen. Dan ini dia yang ditunggu-tunggu, Maximania, mahasiswa asik Teknik Kimia, supporter yang setia mendukung atlet yang sedang berlaga. Bidang Olsen mengordinasikan Maximania secara langsung, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan kegiatan supporteran. Tentunya untuk mendukung atlet yang sedang berlaga, khususnya di Teknisiade. Kebayangkan serunya, mulai dari serunya olahraga, serunya seni, sampai serunya supporteran.
Kalitbang merupakan singkatan dari dua departemennya, yaitu Departemen Kaderisasi dan Departemen Penelitian Pengembangan Sumber Daya Manusia atau SDM yang terdapat pada KMTK FTUGM. Sesuai dengan namanya, Kalitbang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, memaksimalkan kompetensi, serta menjaga keberlanjutan organisasi KMTK FTUGM itu sendiri. Tujuan ini langsung diwujudkan dengan adanya program kerja, yaitu Sekolah Kaderisasi, Musyawarah Mahasiswa, Pemilu KMTK, dan berbagai macam program kerja lainnya. Dalam meningkatkan kualitas staf KMTK FTUGM, Kalitbang tidak hanya terfokus kepada pelatihan yang dilakukan secara maraton. Namun bidang Kalitbang juga melakukan program kerja dengan interaktif dan atraktif sehingga peningkatan kualitas dari staf KMTK FTUGM dapat berlangsung lebih maksimal. Kesdim adalah bidang di KMTK yang bergerak di kegiatan sosial, baik untuk kesejahteraan mahasiswa ataupun untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Kesdim dibagi menjadi dua departemen, yaitu Departemen Kesejahteraan Mahasiswa dan juga Departemen Pengabdian Masyarakat. Departemen Kesejahteraan Mahasiswa bertujuan untuk mengadakan sarana ataupun prasarana bagi mahasiswa teknik kimia untuk menunjang di teknik kimia. Seperti contohnya, beasiswa, ada juga kantin teknik kimia, dan juga ada P3K. Nah, selain itu, kesejahteraan mahasiswa juga memiliki OA lain, yaitu scholarship yang memberikan info-info tentang beasiswa internal, beasiswa eksternal, dan juga memiliki info lowongan pekerjaan. Yang kedua yang tidak kalah seru ialah Departemen Pengabdian Masyarakat. Departemen Pengabdian Masyarakat bertujuan untuk mewadahi seluruh mahasiswa teknik kimia yang ingin menyalurkan jiwa sosialnya dalam kegiatan sosial yang berinteraksi langsung dengan masyarakat di sekitar kita. Contohnya seperti bakti sosial, lalu ada juga desa binaan, dan juga ada adik asuh. Dan juga masih banyak contoh-contoh lainnya dari program kerja di Kesdim. Sesuai namanya, bidang Hopin terdiri dari dua departemen. Yang pertama adalah Departemen Hubungan Masyarakat yang bertanggung jawab dalam menjalin hubungan baik KMTK kepada pihak internal maupun eksternal, seperti dosen, karyawan, mahasiswa, alumni, atau organisasi mahasiswa lainnya. Yang kedua adalah Departemen Opini Publik yang berperan dalam menjaring dan memperjuangkan aspirasi mahasiswa. Bidang Hopin merupakan wajah utama KMTK kepada pihak eksternal. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk melatih skill komunikasi para stafnya seperti public speaking atau pendekatan interpersonal agar dapat menjalin relasi dan siap dalam menjalani dunia kerja nantinya. Nah, proker-proker apa aja sih yang ada di bidang Hopin? Proker-proker unggulannya antara lain adalah benchmarking, penerimaan kunjungan eksternal, Expo, BKKMTKI, observasi teknik kimia atau OTK, surat kabar katalis, podcast, dialog mahasiswa dialog elemen, impresi, dan kotak saran. Gimana? Menarik bukan? Selanjutnya adalah Departemen Medin atau Media Informasi. Sedikit gambaran tentang Medin. Medin bertanggung jawab untuk mengolah media publikasi yang dimiliki oleh KMTK, menjaga citra KMTK melalui media publikasi KMTK, dan mengembangkan kemampuan desain anggota KMTK. Proker dari Medin adalah yang pertama, pengelolaan media berupa OA Line, Telegram, Instagram, Twitter, website, dan YouTube. Yang kedua adalah DWP atau Design Workshop Project. Dan yang ketiga adalah Safari sebagai media bonding pengurus Medin. Departemen Kewirausahaan yang dapat disingkat menjadi DKW merupakan departemen di bawah Bendahara Umum yang memiliki tujuan untuk mencari dana alternatif guna menambah kas KMTK FTUGM. Selain itu, DKW juga melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan berwirausaha anggota DKW KMTK. Departemen Kewirausahaan memiliki 6 program kerja, yaitu DKV, Kunjungan Industri dan KMHM, The Chemical Engineering Official, tenan pensi, mentoring, dan pengadaan barang seperti Korsa Teknik Kimia, jaket KMTK, kaos Maximania, kalkulator, jas laboratorium dan Google, serta alat-alat praktikum. Shalom, Sikeruan dan Kristiani merupakan badan khusus dalam KMTK FTUGM yang berfungsi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan keimanan dan ketakwaan, serta menjadi wadah persaudaraan bagi anggota KMTK yang beragama Kristen dan Katolik. Program kerja SKK pada periode ini antara lain Newcomers Party, Fellowship, SKK Nights Out, Regeneration Trips, dan masih banyak program kerja lain yang pastinya sangat menarik.
Keren banget gak sih? Kalian wajib banget gabung buat tahu buah apa yang bakal kalian petik di KMTK. Mulai dari buah relasi, kenalan sama kakak tingkat dan teman-teman, buah pengetahuan, pengalaman bikin program kerja dan bertambahnya kompetensi baru, dan yang paling utama, kalian bisa menjadi manfaat buat lingkungan sekitar kalian. Mulai dari yang paling dekat, yaitu mahasiswa teknik kimia. Kalau dari aku pribadi, aku menikmati keilmuan yang aku terima, dan aku bisa berkembang di KMTK. Yang paling utama sih, kita bisa memiliki keluarga baru. Ya begitulah teman-teman semua, jadi KMTK ada untuk teman-teman semua dan hanya karena kontribusi dan partisipasi dari teman-teman semua, KMTK akan terus ada dan terus berkembang. Sekali lagi selamat datang buat teman-teman angkatan 2020 di Departemen Teknik Kimia. Sampai ketemu nanti tentu saat segalanya sudah membaik. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi teman-teman semua di KMTK. Teknik Kimia Nomor 1. KMTK Bersatu-satu. Halo teman-teman 2020, selamat datang di Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Di sini saya Zevanya sebagai Sekretaris Jenderal Badan Perwakilan Mahasiswa atau BPM akan menjelaskan tentang apa itu BPM. Nah, untuk informasi tentang BPM yang lebih lanjut, yuk kita lihat penjelasannya. Yang pertama, aku akan ngejelasin soal apa itu BPM. BPM merupakan perwujudan dari kedaulatan musyawarah mahasiswa yang secara aktif mengawasi dan mengevaluasi kinerja pengurus KMTK FTUGM serta menyalurkan aspirasi mahasiswa kepada KMTK FTUGM. Yang kedua, siapa aja anggota BPM ini? Anggota BPM merupakan utusan dari 4 angkatan termuda pada periode kepengurusan KMTK FTUGM yang sedang berlangsung, masing-masing minimal 3 orang yang kemudian disahkan oleh musyawarah mahasiswa KMTK FTUGM. Anggota BPM ini nantinya tidak boleh menjadi pengurus KMTK FTUGM eksekutif maupun pengurus inti badan semi otonom KMTK FTUGM, tetapi masih diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan yang diadakan oleh KMTK FTUGM maupun badan semi otonom. Kemudian siapa aja pengurus dari BPM ini? Yang pertama yaitu saya sebagai Sekretaris Jenderal BPM, yaitu Zevanya Kristian Plana dari angkatan 2018. Kemudian sebagai Sekretaris Lembaga yaitu Winda Mutiara Nisa dari angkatan 2018. Lalu selanjutnya sebagai Ketua Komisi A yaitu Muhammad Hasan Al-Faruq dari angkatan 2019. Lalu Ketua Komisi C yaitu Nadia Rustiana Devi dari angkatan 2019. Dan yang terakhir sebagai Ketua Komisi C yaitu Eben Haizer Surya Maskino. Nah, yang ketiga, komisi-komisi di BPM. Seperti yang aku jelasin tadi di bagian kepengurusan BPM, nanti komisi-komisi di BPM ini nanti akan dibagi menjadi 3, yaitu komisi A, komisi B, dan komisi C. Tiap-tiap komisi ini akan mengawasi 4-5 bidang maupun badan semi otonom yang ada di Teknik Kimia UGM. Nah, untuk komisi yang pertama yaitu komisi A. Komisi A ini nanti akan berfungsi untuk mengawasi ketua umum dan wakil ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, dan bidang kalitbang yang ada di KMTK FTUGM. Selanjutnya yaitu komisi B. Komisi B ini nanti akan berfungsi mengawasi bidang Olsen, bidang Kesdim, bidang Pendik Penwas, dan bidang Kopin yang ada di KMTK FTUGM. Nah, komisi yang terakhir yaitu komisi C. Komisi C ini nanti akan mengawasi badan semi otonom yang ada di Teknik Kimia UGM, yaitu Al-Mustaqim, Entropi, Mapateka, ASTM, dan Gamaker. Selanjutnya, apa saja proker di BPM ini? Proker di BPM yang pertama yaitu menjaring aspirasi mahasiswa, seperti yang sudah dijelaskan tadi di pengertian BPM. Nah, BPM ini akan melakukan pengawasan untuk setiap program kerja yang dijalankan oleh KMTK FTUGM dan BSO, Badan Semi Otonom, agar program kerja tersebut dapat berjalan dengan baik. Pengawasan ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan pendapat dari peserta ataupun pelaksana program kerja dan dibuat menjadi laporan pertanggungjawaban tugas yang nanti akan disampaikan di dalam musyawarah mahasiswa. Selanjutnya yaitu Panwas Pemilu KMTK. Anggota Komisi A BPM ini biasanya diminta tolong untuk menjadi panitia pengawas untuk pemilihan umum KMTK. Kemudian ada Musyawarah Mahasiswa Istimewa. Musyawarah Mahasiswa Istimewa merupakan musyawarah mahasiswa yang tidak dilaksanakan pada akhir periode KMTK.
Nah, musyawarah mahasiswa ini biasanya diadakan apabila ada hal mendesak yang perlu dibicarakan langsung dan tidak bisa ditunda hingga akhir periode kepengurusan. Kemudian yang terakhir yaitu manfaat bergabung dengan BPM. Yang pertama, anggota BPM dapat belajar untuk menentukan pendapat, berpikir kritis, dan menyampaikan saran. Kemudian, anggota BPM juga dapat hadir secara langsung ke dalam proker yang diadakan oleh KMTK FTUGM maupun badan semi otonom, sehingga dapat ikut dalam berbagai persiapan maupun kegiatannya. Kemudian, anggota BPM juga dapat berkenalan dengan orang-orang dari berbagai angkatan yang ada di teknik kimia. Nah, sekian penjelasan dari organisasi BPM. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlena dengan kehidupan dunia yang tidak ada habis-habisnya, lelah dan juga keringat yang terkadang tak ada isinya. Jiwa dan rohani pun terasa hampa dan gundah. Untuk itu Al-Mustaqim ada sebagai wadah bagi para mahasiswa muslim teknik kimia, sebagai tempat untuk tetap menjaga serta meningkatkan keimanan dan juga ketakwaannya melalui berdakwah, menjaga syiar-syiar Islam, dan juga sebagai tempat untuk berdiskusi tentang agama Islam. Al-Mustaqim sendiri memiliki tujuan agar terwujudnya Departemen Teknik Kimia yang Islami. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya dibutuhkan barisan yang kokoh di dalamnya. Al-Mustaqim sendiri adalah lembaga dakwah intrakampus di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada yang berbentuk badan semi otonom di Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada yang dipimpin oleh seorang ketua umum atau mungkin yang lebih akrab disapa dengan sebutan Mas'ul, yang dibantu oleh seorang sekretaris jenderal, sekretaris umum, bendahara umum, dan juga dibantu oleh kepala divisi dari tiap-tiap divisi yang ada di Al-Mustaqim, yang juga dibantu oleh sekretaris divisinya masing-masing. Al-Mustaqim sendiri memiliki 4 divisi serta 1 lembaga, yaitu divisi syiar, divisi kewirausahaan, divisi media dan jaringan, divisi kaderisasi dan ukhuwah, serta lembaga kemuslimahan. Yang lebih detailnya adalah sebagai berikut. Divisi syiar, divisi yang bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan kajian untuk menambah wawasan dan pengetahuan keislaman untuk mahasiswa teknik kimia dan masyarakat luas. Program kerjanya ada kajian rutin tiap minggunya, serta tahsin untuk membantu meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Divisi kewirausahaan, divisi yang bertujuan meningkatkan kemampuan wirausaha anggotanya dan bertanggung jawab atas pemasukan uang kas serta pendanaan kegiatan Al-Mustaqim. Berikut program kerjanya, ada kurban teknik kimia, pengadaan jaket Al-Mustaqim, kajian muamalah, dan yang terakhir berdagang. Lembaga kemuslimahan, lembaga yang bertugas dalam perawatan dan pengembangan Mustaqim serta kajian-kajian kemuslimahan. Berikut program kerja dari kemuslimahan. Ada Muslimah Study Group, ada kompetisi menulis artikel serta gerakan duha 2 rakaat sehari, pengembangan dan perawatan Mustaqim, dan juga mutaba'ah. Divisi kaderisasi dan ukhuwah, divisi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggota Al-Mustaqim dalam berorganisasi dan mempererat ukhuwah baik di lingkungan internal maupun eksternal. Berikut program kerjanya adalah latihan dasar kepemimpinan, muktamar, upgrading, rihlah untuk mempererat silaturahmi, dan serta mentoring. Divisi media dan jaringan, divisi yang bertanggung jawab dalam bidang dakwah online maupun offline, menjalin hubungan silaturahmi antar SKI dan meningkatkan soft skill desain anggotanya. Berikut program kerjanya, ada dakwah online, pelatihan desain bagi anggotanya, pembagian stiker dakwah, kunjungan ke SKI di lingkungan UGM. Inilah kami, Al-Mustaqim. Keep the sunnah, keep doing dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Angga.
Direktur Utama Entropi periode 2020-2021. Entropi merupakan badan semi-otonom yang berada di Departemen Teknik Kimia yang didirikan untuk memfasilitasi minat dan bakat mahasiswa teknik kimia dalam hal jurnalistik dan sastra keilmuan. Di ruang lingkup Departemen Teknik Kimia UGM sendiri, Entropi memiliki kedudukan yang setara dengan warga mahasiswa teknik kimia. Sebagai media pers yang independen, Entropi selalu berusaha untuk menampilkan berita-berita terkini serta melakukan kajian-kajian isu komprehensif terkait permasalahan-permasalahan yang sedang hangat dibahas di masyarakat. Kepengurusan Entropi periode 2020-2021 akan dipimpin oleh satu orang direktur utama, yaitu saya, Angga Syahroni dari Teknik Kimia 2018. Dalam menjalankan tugas personaliannya, saya akan dibantu oleh satu orang sekretaris dan 7 kepala divisi. Adapun divisi di Entropi terdiri dari divisi redaksi, divisi finansial, divisi artistik dan visual, divisi pengembangan sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah divisi publikasi dan eksternal. Entropi memiliki total 27 program kerja yang tersebar dalam 5 divisi fungsionalnya, dengan satu program kerja utama yaitu adalah pengadaan majalah tahunan. Fokus dari majalah tahunan adalah membahas mengenai topik-topik teknik kimia terkini yang sedang hangat di kalangan akademisi teknik kimia. Terhitung hingga saat ini, total sudah ada 30 edisi majalah yang telah kami terbitkan. Entropi juga akan secara kritis mengkaji isu-isu terkini secara audiovisual melalui program Entropi Unveils Documentaries. Untuk melaksanakan kegiatannya selama setahun ke depan, anggota Entropi akan diberikan pembekalan berupa pelatihan menulis, pelatihan editing video, pelatihan desain media, serta pelatihan public speaking. Selain itu, Entropi juga memiliki kerjasama dengan majalah alumni teknik kimia BISTEKA dalam pengadaan tulisan yang nantinya akan memberikan honorarium kepada penulis yang terlibat. Menjadi bagian dari Entropi akan memberikan banyak manfaat bagi teman-teman semua. Mulai dari mendapatkan kesempatan untuk mengikuti event-event bonafit secara gratis sebagai bagian dari sebuah media pers, kesempatan untuk mendapatkan pengalaman dan relasi sebagai bagian dari sebuah organisasi, serta pelatihan-pelatihan menulis, pelatihan editing, pelatihan desain audiovisual yang tentunya akan membantu sebagai seorang mahasiswa ataupun sebagai pekerja di dunia nyata nantinya. Salam Entropi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada Angkatan 2020. Perkenalkan, saya Ihsanul Farih Husaini sebagai Presiden Gamma Art periode 2020-2021. Art merupakan kepanjangan dari Gadjah Mada Epicenter of Appropriate and Renewable Technology for Humanity. Nah, Gamma Art sendiri merupakan sebuah badan semi-otonom mahasiswa teknik kimia Universitas Gadjah Mada yang dijalankan oleh dan untuk mahasiswa. Dan tujuan dari Gamma Art adalah mempromosikan awareness mengenai lingkungan dan energi terbarukan dalam mendukung upaya Sustainable Development Goals untuk masa kini dan masa depan yang lebih baik. Selain itu, di Gamma Art kita juga belajar mengenai renewable energy dan green industry. Sejauh ini, kami telah melakukan beberapa kegiatan yang menarik tentunya dan mendukung program SDGs. Mau tahu kegiatan apa aja? Yuk buruan simak podcast berikut ini. Halo semuanya, selamat datang di podcast perdana Get Talk bersama aku, Sabil, dan tamu kita kali ini, Kak Billy. Halo Kak Billy, apa kabar? Lagi sibuk apa nih Kak? Halo Sabil, kabarnya baik kok. Kalau sekarang sih lagi sibuk kuliah online aja sih, sambil kita nanti bahas ini kali ya yang bakal kita kupas hari ini. Wih, mantep banget nih Kak. Emangnya kalau di GE tuh kita bakal ngapain aja sih? Kalau dari prokernya, yang dari paling rutin itu kita ada weekly sharing. Nah, weekly sharing ini dilakukan secara berkelompok. Intinya kita menyediakan tempat untuk internal GE buat brainstorming tentang renewable energy saat ini dan pengetahuan tentang SDGs yang pastinya nambah wawasan banget. Wah, contohnya pernah bahas apa tuh Kak weekly sharingnya? Salah satunya tuh kita pernah bahas tentang mikroplastik.
Mungkin teman pernah dengar ya mikroplastik itu apa. Jadi kan yang kita tahu mikroplastik ini membahayakan lingkungan banget kan. Nah di weekly sharing ini kita tuh ngadain open discussion lah terkait topik yang lagi dibahas. Kayak kenapa sih mikroplastik itu berbahaya? Terus emang dampaknya apa ke lingkungan? Emang separah itu ya? Dan ada gak sih alternatif dari penggunaan mikroplastik kita sendiri? Jadi pokoknya bakal seru dan informatif banget deh. Wah, menarik banget ya Kak bahasannya. Terus Kak, ada hal menarik apa lagi nih di GE? Nah itu ada yang namanya fun trip. Jadi fun trip ini soccer jalan-jalan melepas penat sambil menambah insight. Waktu itu kita pernah mengunjungi unit pengolahan biogas di Pasar Gamping yang bahan bakunya itu dari sampah buah. Jadi mereka udah gak bergantung lagi sama PLN dan udah independen gitu sih. Wih, keren banget ya. Seru banget tuh bisa jalan-jalan sambil belajar juga. Nah, kalau nggak salah, waktu itu sempat ada campaign juga ya, Kak. Gimana sih campaignnya? Iya, kok kamu tahu. Jadi, kalau campaign kemarin itu kita sempat campaign tentang sedotan non-plastik. Jadi, kita jelasin nih ke anak-anak Tekim tentang urgensi untuk beralih ke sedotan alternatif seperti bamboo straw. Udah gitu kita juga ngadain challenge, share poster campaign kita ke IG story. Yang beruntung tuh nanti bakal dapat bamboo straw secara gratis. Wah, seru juga ya Kak. Nah, ternyata kegiatan-kegiatan GE seru dan bermanfaat banget ya Kak, apalagi buat anak-anak Tekim. Iya nih, benar banget. Jadi buat kalian nih angkatan 20, khususnya Tekim 20 nih, ayo gasin jadi bagian dari GE. Pasti nanti bakal belajar banyak hal di sini. Jadi tunggu apa lagi kan? Nah, benar banget tuh kata Kak Billy. Yuk kita gabung di GE. Ngomong-ngomong, makasih banget nih Kak buat waktunya udah mau sharing-sharing tentang GE sama kita. Sip, sama-sama. Makasih juga ya udah dikasih kesempatan diundang ke podcast ini. Jadi mungkin sukses terus buat kalian dan semangat ya Polimernya. Oh iya, selain Kak Billy, kita juga ada sedikit cerita nih dari pengalaman leluhur GE. Gimana sih pengalaman mereka selama di GE? Yuk kita dengerin. Halo teman-teman, kenalin aku Albert dari GE Batch 10. Di sini aku bakalan ngasih sedikit feedback tentang GE. GE itu seru banget loh guys. Selain wawasan dan ilmu juga bertambah, kalian juga bakalan kenalan sama orang-orang yang keren dan ngerasain kekeluargaan yang solid banget. So, kalau kalian masuk GE dijamin nggak bakal nyesel dan juga bakalan dapat banyak insight. Ya, halo teman-teman Tekim 2020. Kenalin, aku Zaidan dari Tekim 18. Kalau buatku selama 2 tahun di GE, aku merasa cukup banyak dapat ilmu tentang SDGs khususnya lewat kumpul-kumpul, diskusi bareng teman-teman, kakak tingkat, sampai jalan-jalan bareng. Dan di sini orang-orangnya juga baik-baik dan sportif semua. Jadi buat teman-teman semua yang tertarik tentang SDGs, nggak usah ragu untuk jadi bagian dari BSO Gama Art. Pasti manfaat deh di sini. Nah, itu dia pengalaman dari para leluhur GE. Udah kebayang kan gimana sih asik dan bermanfaatnya gabung di GE? Ditunggu ya jadi bagian GE Batch 13. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan semangat ya Polimernya. Halo teman-teman, selamat datang di dunia mahasiswa, di mana manusia dengan berbagai latar belakang berusaha berkembang dan bermanfaat bagi dunia. Sebagai salah satu wadah perkembangan mahasiswa dalam berinovasi di Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada, izinkan kami membawa kalian mengenal lebih dekat siapa kami dan bagaimana kami berkarya. Menjawab kebutuhan masa kini dan mendatang akan mahasiswa yang kreatif, inovatif, produktif, dan berkarakter, kami hadir sebagai wadah dan sarana bagi mahasiswa dalam menyalurkan sekaligus mengembangkan berbagai ide dan inovasi di bidang teknologi. Melalui wadah tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan karya-karya kreatif dan turut serta berpartisipasi dalam kompetisi nasional maupun internasional. Sebagai salah satu badan semi otonom di Departemen Teknik Kimia, kami bertujuan untuk menciptakan ruang bermain, berdiskusi, dan optimasi potensi melalui peningkatan kemampuan di bidang inovasi dan keteknikan.
Research and Technology mengenalkan mahasiswa dengan prinsip-prinsip dasar dalam melakukan riset seperti pencarian topik, persiapan riset, pengolahan data, dan pengaplikasian hasil riset tersebut. Pendidikan riset, kalian akan dikenalkan dengan bagaimana pola pikir ilmiah yang kemudian diterapkan dalam penyusunan abstrak, esai, dan paper. Selain pola pikir, ada pula hal teknis lainnya seperti struktur dan sistematika penulisan. Riset, di mana ide, inovasi, dan seluruh bekal dari pendidikan riset menjadi bentuk nyata dalam sebuah proyek riset. Factory Explorer, bersama-sama mempelajari proses pembuatan berbagai produk yang mana industrinya menggunakan prinsip-prinsip yang dipelajari di Departemen Teknik Kimia. Walking Around, datang dan melihat langsung bagaimana sebuah produk itu dibuat, dari bahan mentah, proses pengolahan, hingga pengemasan. Human Resource Development, membangun lingkungan yang kondusif untuk perkembangan anggota komunitas melalui perancangan sistem yang efektif di setiap kegiatannya. Kation, berkumpul, bercanda, bahkan belajar bersama di satu tempat, menjadikan kami bukan hanya komunitas calon ilmuwan saja, tapi juga keluarga. Information and Mass Media, sebagai garda terdepan komunitas dalam pencarian dan pemberian informasi yang berhubungan dengan kegiatan komunitas, seperti informasi lomba, riset, dan juga mengenai kehidupan akademik di teknik kimia. Science Pulse, upaya kami agar ilmu dan pengetahuan yang telah kami peroleh dapat berguna bagi anggota komunitas dan juga masyarakat. Administration, mengelola kearsipan dan keuangan, serta membantu korespondensi di setiap kegiatan komunitas. Maka dari itu, dengan kelima departemen di dalamnya, kami akan saling bersinergi untuk mewujudkan kebermanfaatan melalui berbagai program yang ada. Inilah kami, berada di bawah naungan Departemen Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada, Kelompok Studi Teknologi Mahasiswa. KSTM, Kolaborasi Aksi dan Inovasi. Halo semua, perkenalkan namaku Iqbal dari Teknik Kimia 2018 sebagai Ketua Mapateka periode 2020-2021. BSO Mapateka adalah badan semi otonom yang berada di Teknik Kimia yang mewadahi minat mahasiswa Teknik Kimia di bidang pencinta alaman dan bergerak dalam bidang penyelamatan lingkungan hidup. Manfaat bergabung dalam Mapateka yaitu yang satu, mendapat relasi baru, yang dua, mendapat keluarga baru, dan ketiga, bisa refreshing dari dunia petekiman. Nah, jadi jika kalian penasaran Mapateka itu ngapain aja sih, simak video-video berikut ini. Sebelum itu, sekian dari aku, Mapateka bisa. Ever since you said my name, I will never be the same. Can't believe what I became when you got into my brain. I know I should stay away to the way you play, yeah. But every night the lines getting blurred and I fall for your word. No, so let's not talk too much, please don't call this love. I get my hopes up for you. Oh, you never mean the things you say. Oh, you never mean the things you say. So hush, don't you bother. Go mess up another. Oh, you never mean the things you say. Oh, you never mean the things you say. So hush, don't you bother. Go mess up another.